Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Kehidupanku dengan keluargaku penuh dengan ketidakbahagiaan. Mengapa aku memilih untuk dilahirkan dalam keluarga ini? Dirimu tidak memilih, karena dirimu meninggal tanpa sadar. Bagaimana dirimu bisa memilih? Jika dirimu telah memilih, dirimu tentu tidak akan memilih keluarga seperti itu. Itu tidak disadari. Dirimu pindah ke rahim seperti robot. Begitulah yang terjadi. Biasanya, setiap kali seseorang meninggal, kecuali para Buddha, ia meninggal dalam ketidaksadaran. Ia hidup dalam ketidaksadaran. Bagaimana ia bisa meninggal dalam kesadaran? Kematian adalah puncak dari seluruh hidupmu. Jika dirimu telah hidup dalam ketidaksadaran, dirimu akan mati dalam ketidaksadaran. Kematian adalah momen yang padat, seluruh hidupmu menjadi padat. Jika dirimu telah hidup dalam ketidaksadaran, kematianmu akan menjadi ketidaksadaran yang sangat padat. Dirimu akan mati dalam keadaan tidak sadar, maka dirimu tidak memilih. Bagaimana dirimu bisa memilih? Tetapi jutaan orang bodoh bercinta di seluruh dunia, jutaan rahim siap menerimamu. Mereka juga tidak sadar seperti dirimu. Mereka tidak tahu mengapa mereka bercinta. Mereka tidak tahu mengapa seorang pria tertentu bersama seorang wanita tertentu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sesuatu mencengkeram, sesuatu mendorong mereka ke arah tindakan tertentu. Mereka bercinta bukan karena kesadaran. Mereka bercinta karena ketidaksadaran. Dan jika ada pasangan yang sama persis dengan ketidaksadaranmu, maka dirimu akan segera memasuki rahim itu. Itu cocok denganmu. Dirimu berkata, kehidupanku dengan keluargaku penuh dengan ketidakbahagiaan. Dirimu pasti pantas mendapatkannya. Kita hanya mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Itulah keadilan, itu bukannya tidak adil. Sekarang dirimu bertanya, mengapa aku memilih untuk dilahirkan dalam keluarga ini? Dirimu tidak mungkin melakukan sebaliknya. Dan berhati-hatilah. Jika dirimu tidak waspada, dirimu akan melakukan hal yang sama lagi. Dirimu telah melakukannya berkali-kali, ini bukan yang pertama kalinya. Dirimu tidak memilih rahim, itu sama sekali bukan pilihanmu. Itu bukan pilihanmu. Seluruh hidupmu pasti telah mendorongmu ke dalam rahim tertentu. Dirimu hanya bisa memilih ketika dirimu sadar, dan mati dalam kesadaran adalah pengalaman hidup yang paling hebat. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada itu. Dalam hidup, ada 3 hal yang paling penting: kelahiran, cinta, dan kematian. Kelahiran telah terjadi, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan tentangnya. Sesuatu bisa dilakukan tentang cinta. Dirimu bisa menjadi kekasih yang sadar, dan dengan menjadi kekasih yang sadar, dirimu akan mempersiapkan kematian yang sadar, karena cinta dan kematian sangat mirip. Dalam cinta, dirimu juga mati dengan cara tertentu, egomu mati. Pengalaman pertama kematian adalah cinta.
Dan begitu dirimu telah mengenal keindahan dari mati dalam cinta, dirimu tidak akan takut sama sekali dengan kematian. Bahkan, dirimu akan menunggu dan menyambutnya saat ia datang. Dirimu akan menyanyikan sebuah lagu saat ia datang. Dirimu akan menari. Kematian tidak akan menjadi musuhmu, tetapi teman yang baik, karena dirimu mengenal kematian kecil dalam cinta, dan itu begitu indah. Sekarang, itu adalah kematian yang besar, itu pasti akan menjadi 1000 kali lebih indah. Cinta mempersiapkan seseorang untuk mati, tetapi hanya cinta yang sadar, karena hanya dalam cinta yang sadar, dirimu mati. Dalam cinta yang tidak sadar, dirimu tidak mati. Para kekasih yang tidak sadar, terus-menerus bertengkar, berkelahi. Mereka mencoba untuk mendominasi satu sama lain. Para kekasih yang sadar, menyerah. Bahkan, penyerahan diri bukanlah kepada satu sama lain. Penyerahan diri adalah kepada Dewa Cinta. Kedua kekasih itu menyerah pada suatu energi yang tidak diketahui, di mana mereka melarutkan ego mereka, dan mereka mengalami kematian kecil. Setiap kali, setiap orgasme membawa kematian yang lebih dalam. Saat cinta semakin dalam, kematian semakin dalam, dan mereka menjadi siap untuk kematian terakhir. Hari ketika kematian terakhir datang, adalah hari untuk bersukacita. Mereka menari menuju kematian, bernyanyi, hati mereka penuh dengan sensasi petualangan. Kemudian mereka bisa memilih. Kemudian mereka bisa pindah ke rahim tertentu, pilihan mereka sendiri. Sekarang mereka memiliki mata, kemana harus pergi, dari pintu mana untuk masuk. Cinta adalah awal dari kesadaran. Kematian memberimu pengalaman hebat. Tetapi tetap saja, hanya 99%, 1% masih tersisa. 1% itu terpenuhi oleh kelahiran yang sadar. Kelahiran yang sadar adalah 100% kematian. Ego lenyap begitu saja, lenyap total. Cinta adalah 1% kematian, kematian adalah 99% kematian, kelahiran adalah 100% kematian. Dan begitu dirimu dilahirkan secara sadar, maka tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kelahiran. Inilah tujuan semua Buddha, untuk terbebas dari roda kehidupan dan kematian. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.